Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan juga curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Miladia Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Hari ini pemirsa, insya Allah kita akan kembali belajar bersama, mengkaji tafsir Al-Quran dengan pendekatan tematik, memahami pesan-pesan ilahi yang Allah turunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Ayat-ayat ini bukan hanya sekedar untuk dibaca, namun untuk dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan seperti biasa saya tidak sendirian, telah hadir bersama kita di studio. Ada ayahanda kita dan bunda kita, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ayah? Alhamdulillah sehat afiat, seger. Seger, masih tetap gesit ya kayaknya ini. Amin. Dakwahnya ini Masya Allah kemana-mana, ini luar biasa. Media sosialnya juga aktif gitu Iya. Luar biasa. Berkat Pak Kiai. Mbak Mira. Oh, berkat Gapai Kemuliaan ya Pak Kiai ya. Luar biasa. Berkah. Pak Kiai, tema kita hari ini, wah ini sih cocok untuk saya dan mungkin pemirsa yang relate ya. Karena judulnya adalah Pak Kiai, temanya adalah rahasia usia 40 tahun dalam Al-Quran. Saya belum 40 sih, tapi mendekati. Ini sudah harus dipersiapkan berarti ya Pak Kiai ya. Betul. Dan mungkin bagi anak pemirsa yang usia-usianya sudah kepala 4, rasa-rasanya kita perlu perhatian khusus ya di tema kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita bahas, saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, silakan Anda bisa mengirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, pertanyaannya Pak Kiai yang pertama. Ini kan kalau kemudian kita bedah dalam Al-Quran, terutama di surah Al-Ahqaf di ayat 15 ini sudah sangat masyhur ya. Ada doa yang khusus yang mungkin bisa diamalkan di usia sudah masuk kepala 4. Saya beberapa kali sih, iya karena usia udah mau kepala 4, jadi harus hafal doa ini. Yang menjadi pertanyaan, di Al-Quran ini spesifik sekali loh, umur dan angka 40 tahun ini secara spesifik disebutkan. Sebenarnya asbabun nuzulnya ada kespesialan apa, ada keistimewaan apa sebenarnya di umur 40 tahun ini sehingga Quran kemudian memberikan perhatian yang cukup serius. Pak Kiai, tafadhol. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mbak Mila, memang ada hadis yang menjelaskan tentang angka 40. Jadi 40 itu Mbak Mila, angka yang oleh ulama dia tidak disebut menjadi sebuah bilangan. Jadi 40 itu bukan bermakna angka setelah 39. Oh. Ya. Walaupun sebenarnya sebutannya adalah bilangan, tetapi sebenarnya dia lebih makna adalah makna filosofinya. Kita lihat umpamanya ulama-ulama senang menggunakan arba'in itu untuk nama pesantren. Umpamanya Ma'had Ali Al-Arba'in. Ya, saya punya guru Muallim Syafi'i Hazami itu memilih kata 40. Jadi perguruan tinggi arba'in. Nah, arba'in itu maknanya memang 40. Jadi santrinya dia tidak mau banyak, ratusan atau ribuan. Dia maunya 40, tetapi 40 ini punya kualitas. Nah, kenapa mesti 40? Maka itu juga tidak lahir bukan cuma untuk tampil beda. Salah satu inspirasinya, kenapa ulama senang pada kitab-kitabnya itu dengan menggunakan kata 40. Imam Nawawi yang sering kita sebut-sebut sebagai ulama yang spektakuler, umur 53 tahun tetapi begitu banyak karya-karya ilmiah yang ditulisnya yang tidak pantas dengan umur itu, maka kita memberi pemaknaan itu adalah umur yang berkah. Salah satu karya dia adalah hadis arba'in. Hadis arba'in. Kenapa mesti kata 40? Ya. Nah, Imam Ghazali al-arba'in hadisan fil usul umpamanya. Ada hadis 40 dalam ilmu tauhid. Ada lagi orang menyebutkan kata 40 itu dalam jumlah sampai ratusan nama kitab yang menggunakan kata 40. Nah, ternyata 40 itu bukan nama bilangan, tetapi makna filosofi.
terambil dari ayat yang tadi Mbak Mila sudah katakan, dikatakan iza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanatan. Ketika seorang sampai pada asyuddahu, itu kedewasaannya, wa balagha arba'ina sanatan, dan sampai pada angka 40, maka dia berdoa. Nah, ini sebenarnya Tuhan Allah ingin mengatakan kematangan seseorang itu 40. Ya. Jadi kalau umpamanya ukuran rata-rata, ya ukuran rata-rata manusia, ya umur hidup manusia itu, maka 40 itu adalah titik kulminasi tertinggi. 40, setelah 40 dia turun. Nah, nggak ada setelah 40 masih naik gitu. Pasti dia akan turun. Bahkan di dalam hadis yang lain dikatakan a'maru ummati baina sittin ila sab'in. Ya, umur umatku itu di antara 60 sampai 70. Itu menunjukkan bahwa melewati dari angka 40 itu tadi. Nah, wa aqalluhum man yajuz dzalika. Sedikit sekali orang yang sampai ajuz, sampai tua. Ya, yang sampai tua, yang sampai umur panjang ada nggak? Ada. Tetapi aqalluhum, sedikit sekali. Nah, ada hadis juga yang menjelaskan bahwa 40 itu adalah angka di mana bila seseorang tidak sadar, tidak baik di angka 40, maka dia sulit untuk menjadi orang yang baik. Tetapi hadis itu setelah diteliti, hadis itu dhaif, Mbak Mila. Hadis itu bukan, kedudukannya tidak sahih. Sehingga tidak ada kaitannya kebaikan dan kesolehan seseorang itu di dalam orang yang sudah masuk umur 40. Tetapi maksud dari filosofi angka 40 itu, di bawah 40 itu masa kuat, di atas 40 itu masa lemah, itu maksudnya. Jadi kalau mau berkarya, lakukan sebelum umur 40. Kalau mau pensiun, lakukan setelah umur 40. Karena dia sudah memang ritmenya itu sudah turun. Sudah tidak bisa naik lagi. Jadi di angka itu Pak Kiai, memang tingkat kematangan spiritual, kematangan jiwa manusia itu biasanya memang di umur 40. Ya. Luar biasa. Nah Pak Kiai, berarti kalau kemudian disebutkan kan, kalau kita bedah suratnya, kalau kita bedah ayatnya Pak Kiai, hingga apabila dia telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Ada poin syukur di situ. Supaya di umur yang sudah tidak, ya sebenarnya dibilang muda juga masih muda, dibilang tua juga belum, dibilang ya pas lah ya Pak Kiai, di performa terbaik kan 40 ya Pak Kiai. Tapi justru poinnya adalah di umur ini atau di angka ini, kita tuh sudah harus bisa mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Jadi memang poin penekanannya di awal memang harus syukurnya harus diperbanyak berarti Pak Kiai. Gini filosofinya. Hanya orang yang menikah, hanya orang yang sudah menikah, yang sudah nikah dan punya anak, yang bisa melihat bahwa ayahnya dan ibunya berjasa. Iya betul. Itu maksudnya. Betul sekali. Jadi 40 itu bukan cuma angka, bukan cuma sekedar hitungan. Jadi Allah mengatakan kamu menikah, dengan menikah kamu akan ngerti siapa ibumu. Kalau dia tidak menikah, pertama dia menyalahi perintah Tuhan. Yang kedua dia menyalahi secara biologik dari penciptaan kemanusiaan. Dan yang ketiga dia nggak akan paham dengan ibu bapaknya. Betul. Nah itu yang dimaksud dengan Rabbi auzi'ni an ashkuralaka ya an askuralak ma'anam ta'il alayya wala walidayya. Nah itu dia bisa memahami
memintakan kepada Tuhan supaya bisa bersyukur kepada Allah dan bisa bersyukur kepada ibu bapak, itu kalau dia berumah tangga. Kalau tidak berumah tangga dia nggak bisa. Betul ya. Jadi ini seperti di usia ini itu penuh refleksi ya Pak Kiai. Jadi seharusnya di usia ini memang sudah di tahap yang bekal selama perjalanan hidupnya tuh sudah harus dengan penuh refleksi, sudah harus nggak bisa lagi main-main gitu ya Pak Kiai ya. Iya. Tapi kalau justru sebaliknya Pak Kiai, di usia 40 justru malah belum ada tuh kematangan jiwa dan pendewasaan spiritual. Itu berarti ini tandanya apa? Dijawabnya nanti ya Pak Kiai ya. Oke. Kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini, Kiai Haji Aris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Ya baiklah, dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Irwan Syah di Jakarta. Kita simak bersama pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Irwan Syah, sarjana hukum. Saya berprofesi sebagai pengacara di Jakarta. Kebetulan usia saya saat ini 40 tahun, sehingga saya ingin menanyakan tentang tafsir Al-Quran tematik terkait tentang rahasia 40 tahun. Yang pertama yang saya ingin pertanyakan ialah, apakah gerangan yang menjadi atensi atau perhatian khusus dalam Islam di saat usia sudah mencapai 40 tahun? Kemudian yang kedua, bahwa di usia 40 tahun ini mungkin diketahui ialah usia yang dianggap matang atau mapan. Sehingga bekal apa yang mesti saya dipersiapkan di usia 40 tahun ini sampai dengan akhir hayat. Kemudian apa saran-saran menurut pengasuh tafsir Al-Quran tematik yang bermanfaat untuk saya dalam mengisi usia 40 tahun. Demikian pertanyaan saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih, nggak kaleng-kaleng nih penanya kita Pak Kiai. Ada pengacara ya Pak Irwan Syah di Jakarta. Ada 3 pertanyaan Pak Kiai. Rasa-rasanya pertanyaan yang pertama tadi sudah sebagian besar kita bahas di segmen pertama. Tentang apa kemudian makna dari umur 40 tahun ini. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Bekal apa yang seharusnya dipersiapkan di umur 40 tahun Pak Kiai, hingga mungkin akhir hayat supaya ya perjalanan hidup kita setelah di dunia ini bisa lebih lapang dan lancar Pak Kiai. Itu dulu, tafadhol. Ya, jadi isyarat ayat ini kan Mbak Mila, orang yang sudah dewasa, dewasa itu sebenarnya mulai 17 tahun dia sudah dewasa. Tapi kematangannya itu kalau sudah sampai 40, itu dengan dengan 3 cirinya. Pertama, dia auzi'ni an ashkuralaka. Ashkuralakali ya, an'amta alayya ya. Jadi konteksnya itu minta diberikan ilham, berikan petunjuk untuk bisa bersyukur kepada nikmat yang diberikan kepada saya dan kepada ibu saya. Itu pertama tuh. Yang dua, wa an a'mala sholihan tardohu. Saya bisa melakukan amal soleh yang kau ridho ya Allah. Ya, yang ketiga, wa aslih li ya fi zurriyati. Dan berikanlah kepadaku kepatutan kebaikan itu padaku dan keturunanku. Itu ada 3 sebenarnya yang diisyaratkan di dalam ayat ini, bahwa kalau ini seseorang bisa mempersiapkan diri dengan kematangannya 40 tahun, dia bisa menangkap 3 hal ini dan dia memintakan, itu berarti persiapannya cukup. Kalau dia umur 40 tahun tidak bisa menangkap 3 yang mesti dia minta, berarti dalam masa memasuki 40 tahun, dia mesti
mengkoreksi diri bahwa kurang belajar agama. Nah, jadi para pemirsa mohon maaf, ketika muda banyak hal yang mesti dia pelajari, dia sempurnakan, tidak puas dengan ibadah yang dia lakukan, maka pada tahapan-tahapan dia belajar, dia amalkan, dia terus beribadah. Pada tahap umur 40 tahun, maka pada klimaks itu, 3 hal itu menjadi sebuah orientasi kehidupannya. Dia pengen jadi orang yang bersyukur kepada dirinya, bisa bersyukur kepada ibu bapaknya, kemudian dia ya bisa mendapatkan kebaikan buat dirinya dan kebaikan untuk anak keturunannya. Masya Allah. Itu jadi sebenarnya bekalnya ya sudah fokus saja pada 3 poin ini sebenarnya Pak Kiai. Iya. Bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan untuk diri sendiri dan juga untuk kedua orang tua. Artinya berarti di sini juga kalau masih ada orang tua, kalaupun juga sudah nggak ada, berarti birrul walidain juga tetap harus nomor 1 juga dilakukan ya Pak Kiai. Ya. Kemudian amal soleh yang kemudian Allah ridho dan juga kebaikan untuk anak keturunan. Jadi itu sih artinya apa ya? Kalau kita bisa melakukan 3 poin ini, insya Allah sebenarnya jalannya ke belakangnya itu lebih terarah ya Pak Kiai ya. Iya. Terutama wali-wali daya pada ibu bapak. Itu nggak bisa kematangan itu menjadi sesuatu yang matang dengan sendirinya. Tapi dia adalah sebuah proses pemahaman ruhaniyah yang panjang. Yang pada saat itu, dia saat itu benar-benar bisa memahami saya ini nggak bisa apa dan tidak bisa seperti ini kalau tidak ada jasa dari orang tua. Orang tua, betul. Sehingga di dalam Al-Quran, Mbak Mila dikatakan ada 2 hal yang tidak boleh dipisah dari 3 hal yang tidak bisa dipisahkan. Salah satunya adalah anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada ibu bapakmu. Jadi nggak bisa penghambaan seorang hamba kepada Allah sempurna, nggak bisa. Manakala dia tidak pandai berterima kasih kepada ibu bapak. Waduh. Jadi kalau di umur 40 tuh kita masih berkonflik aja sama orang tua. Nah ini perlu muhasabah sih Pak Kiai. Nah sekarang kan bukankah sekarang ibu dituntut, ya bapak dipenjarakan, urusan yang bukan dia buat, warisan dari ayahnya. Subhanallah, bahkan ya ada ibu akhir-akhir ini ya CNN menceritakan dibunuh oleh anaknya. La ilaha illallah. Betapapun ya semestinya nggak boleh pada akhir dari sebuah pembunuhan itu nggak boleh. Luar biasa. Pak Kiai, poin terakhir, nasihat praktis berarti di usia 40 terkait dengan mungkin amal yang bisa bernilai untuk dilakukan Pak Kiai. Apakah salah satunya birrul walidain Pak Kiai? Berarti? Iya, betul. Jadi birrul walidain itu dia itu sebagai sebuah patokan. Kalau dia bisa berbuat baik sama ibu bapaknya, maka dia bisa berbuat baik sama orang lain. Jangan dibalik. Ada orang baik, dipuji, mewah gitu. Tapi sama ibunya, ibunya tidak suka. Bahkan ibunya menyesal pernah melahirkan dia. Jadi nggak bisa dibalik. Kalau dia baik sama ibu bapaknya, maka dia bisa baik sama orang lain. Kalau baik sama orang lain, belum tentu dia bisa baik sama ibu bapak. Wah, ini bisa jadi patokan buat nyari jodoh juga ya Pak Kiai ya? Iya. Berarti kan bisa dilihat dari gimana hubungan si fulan ini dengan kedua orang tuanya. Selama hubungannya baik, dia birrul walidainnya oke, berarti insya Allah baik dalam banyak hal berarti. Iya, makanya standar nyari jodoh itu kan fazfar bizatiddin. Kau dahulukan yang beraspek keagamaan. Maksudnya itu. Salah satunya. Lihat aja ibu bapaknya. Gimana? Ya, kan? Lihat aja ibu Hormat bapak. nggak, adabnya gimana nggak? Nah, jadi kalau dia ibunya ditarik supaya cepat jalannya, tolak aja. Iya. Nah mumpung nih agak nyerempet pembahasannya soal jodoh juga Pak Kiai. Karena begini, banyak sekali kemudian misalnya kasus-kasus perceraian yang terjadi nih misalnya Pak Kiai. Ya. Karena ternyata suami atau istrinya atau pasangannya itu tidak sesuai dengan ekspektasinya, nggak baik sama pasangan. Kemudian apa ya, tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai suami atau sebagai istri.
Saya kadang-kadang berpikir ya, walaupun pada akhirnya ya ini bismillah ya, dengan izin Allah juga ya perceraian bisa terjadi. Tapi berarti harus hati-hati juga memilih pasangan, itu juga nggak boleh main-main, harus dikulik sampai ke akarnya, termasuk bagaimana hubungan dia dengan orang tuanya kan berarti Pak Kiai. Iya, makanya kan ada hak. Mhm. Wanita itu nggak boleh dia menjadi pihak yang dipilih, Aha. tetapi dia juga penentu untuk menerima. Tuh, sulit. Nggak boleh dia dipaksakan untuk menerima karena itu keinginan orang tuanya umpamanya. Teman bisnis nggak bisa. Hmm. Ya karena dalam kehidupan itu hak pribadi yang mesti dijaga. Ada sedikit penekanan dari pertanyaan tadi. Apa yang mesti dipersiapkan kiatnya dalam mengisi dalam 40? Jadi maksudnya Irwansyah ya. 3 yang tadi disebutkan di dalam ayat Al-Quran itu saja yang diperdalam. Jadi kita nih di umur 40 kita ukur dah. Ya. Kecintaan kita sama ibu sama bapak itu kalau dia masih hidup bertambah apa berkurang? Kalau dia sudah meninggal, apakah kita sering mensodakohkan atas nama beliau-beliau itu? Atau berapa kali dalam seminggu kita ziarah kuburnya? Itu yang dimaksud dengan ya apa itu auzini an ashkuralak ya. Nah yang kedua wa an a'mala sholihan tardahu, itu maknanya Pak Irwansyah, kita udah tahu amal soleh ketika umur 40 tahun ini dengan sebelum umur 40 tahun banyakkan mana kebaikan kita. Kalau ternyata kebaikan kita lebih peka, lebih bagus dan lebih ya banyak, maka pahamilah bahwa kita sudah siap berumur 40 tahun. Nah yang ketiga ya wa aslih li wa zurriyati itu, maka kita lihat anak kita. Anak kita umurnya berapa? Ya, sudah wajib belum melakukan syariat. Kalau belum, instrumennya kelihatan tuh. Anak yang seneng pakai peci, anak yang seneng ikut-ikutan bawa juz amma, bawa Quran. Itu juga udah adalah isyarat-isyarat kebahagiaan bagi orang tua. Tapi ada yang nggak suka, dia dengan dengar suara azan dia nggak suka. Kemudian kalau ada orang pengajian dia jutek mamanya. Maka kita sudah ada deteksi dini Alarm. bahwa kita harus bisa memperhatikan kenapa anak saya seperti ini. Oke, siap. Jangan-jangan bukan dia salahnya, jangan-jangan saya yang salahnya. Kira-kira Pak Irwansyah itu jadi jawaban yang terakhir. Masya Allah, mantap Pak Kiai, Ya. powerful. Pak Kiai, kita jeda lagi, nanti kita lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kami lanjutkan. Tentunya setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode rahasia usia 40 tahun dalam Al-Quran. Pak Kiai, ini berarti di usia ini seharusnya menjadi alarm untuk kita sebagai seorang hamba, stop main-main, fokus kepada kehidupan yang kekal. Atau ya itu tadi, kalau misalnya kita masih fokusnya pada dunia, pada sifatnya yang materialistik, ayo udah mulai nggak bisa main-main lagi nih. Sudah harus persiapan ke arah yang lebih serius gitu Pak Kiai ya. Kira-kira begitu. Betul Pak Kiai? Iya, karena takarannya jelas. Ya, karena takarannya jelas. Untuk mengukur kita, untuk mengukur perbuatan kita, untuk mengukur produk hasil yaitu anak kita, sudah jelas ini. Parameternya jelas banget gitu. Bila parameternya ini nilainya 89, maka sesungguhnya kedewasaan kita itu sesempurna. Bila pada 3 parameter ini nilainya di bawah 5, maka sebenarnya kita belum berhasil dengan angka 40. Mbak Mila, ini saya mau kasih bonus sama Mbak Mila sama pemirsa. Ada kutipan yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi itu bahwa Syekh Malik bin Mikwal pernah menceritakan bahwa Abu Ma'syar pernah mengeluh. Ishtaka Abu Ma'syar ila Talha ibnil Musarrif ibnahu
Abu Ma'syar pernah mengeluh kepada seorang ulama besar tentang anaknya yang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Ini para pemirsa, ya mohon maaf, ini adalah dalam konteks keilmuan, bukan bagian dari sebuah pernyataan untuk sebuah penilaian, bukan. Bisa jadi ada di antara kita itu memang belum diberikan keberhasilan dalam membentuk anak. Ya. Itu bisa jadi terjadi bahwa kita belum gagal, tetapi belum ada tanda-tanda keberhasilan kita membentuk anak yang soleh dan solehah gitu. Nah ini terjadi ya pada Ma'syar bin Mikwal ini. Dia mengadukannya kepada seorang ulama ya, Tolha bin Musarrif. Apa jawabannya Mbak Mil? Di luar dakwah. Beliau mengatakan ista'in bihadzihil ayah. Kamu mintalah pertolongan dengan membaca doa yang di dalam ayat ini. Nah ini para pemirsa ya, bonus ya, ini hadiah. Bila pasangan hidup kita belum bagus, Ya. bila kita ini belum cenderung kepada kebagusannya belum maksimal, bila anak kita masih belum mendekat kepada yang hal-halnya yang sifatnya syariah, doa ini dibaca setiap kali kita berdoa. Nah itu adalah pesan dari seorang ulama besar ya, Tolha bin Musarrif. Beliau mengatakan baca doa ini. Maka keberkahan dari ya ayat yang dia baca ini, maka dia bisa bersyukur kepada Allah, bisa bersyukur kepada ibunya, dia bisa melakukan amal soleh, dan dia bisa melahirkan ya anak-anak yang soleh dan soleha. Wow. Jadi sebenarnya ini doa yang saya bilang apa ya Pak, sapu jagat atau apalah itu ya Pak Kiai, karena powerful sekali ya. Iya. Ini kan doa juga lintas generasi gitu loh, bisa dikatakan gitu ya Pak Kiai ya. Mendoakan orang tua, kita diminta Tiga untuk generasi, tiga orang generasi, tua, betul, kita, dan anak. Jadi Masya Allah ya, luar biasa ya. Aduh, memang ya Quran tuh the best. Ini artinya bahwa kita diminta untuk refleksi bagaimana perjuangan orang tua, apalagi perjuangan ibu ya. Di awal surat kan dikatakan ibu tuh hamil, kemudian harus menyapih, melahirkan dan segala macam. Kemudian fokus kepada diri, perbaikan diri, amal soleh yang baik, pandai bersyukur. Tapi juga mendoakan anak kita supaya anak kita juga penuh dengan kebaikan, keberkahan. Saya rasa ini doa yang power dan harus hafal sih ya Pak Kiai ya. Iya, sebaik-baiknya harus dihafalin. Bahkan dianjurkan oleh ulama kalau dia diminta berdoa bersama pada majelis, tinggal dirubah domirnya. Karena memang semua yang hadir juga hajat dengan doa ini. Untuk bisa baik kepada ibu bapak, baik kepada Allah, kepada ibu bapak, bisa berlakukan amal soleh. Mbak Mila jangan mengatakan nanti aja bisa saya melakukan. Iya. Justru dia tidak akan bisa melakukan karena ada kesombongan itu. Dan sebenarnya doa ini berarti tidak harus, yang umur 40 sih udah harus warning lah istilahnya kan, karena harus mau nggak mau hafal. Tapi sebenarnya 40 plus. 40 itu adalah limit di mana dia untuk menilai tiga itu tiga udah poin ada itu. dia. Tapi sebenarnya ini dihafalkan bahkan Dari sejak muda juga. dibaca boleh. Ini kan kalau doa tuh juga investasi kan sebenarnya Pak Kiai ya. Betul. Ini bagian dari kita misalnya, oke, kan tapi belum ketemu jodoh. Tapi kan saya masih muda, belum mau menikah, belum mau punya anak. Nah ini justru harus dimulai ya. Dengan doa ini kan kita jadi boleh. GP dulu gitu loh sama Allah. Ya kan, Mbak betul. Kiai. Kita belum nikah tapi kita sudah berdoa untuk keturunan kita. Itu sesuatu yang wajar. Karena pada akhirnya kita akan hajat dan butuh kepada keturunan. Iya. Boleh. Dahsyat Jadi ya. anak muda boleh mengamalkan doa. Justru harus diamalkan ini. Dalam kondisi, jadi doa ini bisa diamalkan kapan saja ya Pak Kiai? Kapan saja. Terutama bacanya itu ketika selesai sholat. Kan kita berdoa tuh minta. Apalagi kalau tadi yang dimaksud oleh Syekh Tolha Al-Musarrif itu, maksudnya kalau anaknya sudah besar tapi sulit, terkena gangguan ini dan itu. Nah dia bangun secara khusus, sholat,
malam itu semampu dia bisa melakukan minimal 2 rakaat, maka doa itu diulang-ulang. Masya Allah ya, the best. Itu tadi udah 3 generasi kita doain orang tua, doain diri kita sendiri, doain anak ya Pak Kiai. Iya, 3 Luar biasa. generasi langsung dalam satu doa itu. Luar biasa. Pak Kiai, nanti kita bahas di segmen terakhir terkait yang juga disebutkan di akhir ayat ini. Sungguh aku bertobat kepadamu dan sungguh aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ada poin tobat Iya. yang disebutkan. Nanti insya Allah kita bahas. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali. Saat lagi tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Rahasia Usia 40 Tahun dalam Al-Quran. Pak Kiai, di akhir ayat ini kemudian disebutkan bahwa poin tobat itu menjadi hal yang sangat penting. Iya. Tidak hanya kemudian kita fokus pada amal soleh, birrul walidain, mendoakan diri kita, tapi jangan lupa juga buat tobat gitu. Sebenarnya apa yang kemudian Allah ingin sampaikan untuk mengingatkan kita kah di usia 40 ini supaya kita ayo udah banyak kesalahan-kesalahan loh dulu, jangan lupa untuk bertobat dan berserah diri, atau seperti apa sebenarnya Pak Kiai? Iya, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, dari ujung itu. Inni tubtu ilaika, sesungguhnya aku orang yang kembali kepadamu. Jadi tobat itu maknanya roja'ah. Sesungguhnya aku orang yang kembali kepadamu. Artinya setiap segala sesuatu itu mengembalikannya kepada Allah dan petunjuk Allah. Wa inni minal muslimin, dan aku termasuk orang yang berpasrah. Nah Mbak Mila, jadi orang yang pasrah itu menjadi syarat ketika dia sudah berdoa. Ada orang berdoa dan dia menanti kapan dikabulkannya. Nah itu namanya dia tidak pasrah. Jadi salah satu rahasia doa untuk diterima, pada saat dia sudah mengungkapkan hajatnya, maka ya inni minal muslimin. Aku termasuk orang yang pasrah. Artinya iya dan tidak, berhasil dan tidak, dikasih atau ditahan, itu jawaban yang sama dia sama nilainya. Itu maknanya begitu. Ketika dia sudah kembalikan kepada Allah, jadi maknanya di situ tuh dia mengembalikan urusannya kepada Allah dan dia pasrahnya kepada Allah, itu kunci berdoa. Bukan dalam pengertian yang makna bertobat dari sebuah dosa. Karena konteksnya ini doa. Paham. Ya, karena ini konteksnya doa, maka dia bilang inni tubtu ilaika, itu maknanya aku kembalikan urusan ini kepadamu dari yang diminta 3 itu. Wa inni minal muslimin, aku pasrah kepadamu. Jadi kalau diterima, maka itu bagian dari sebuah kasih sayang Tuhan. Kalau Allah menolak, maka Allah sudah mengukur bahwa saya sabar menghadapi 3 hal ini, dan itulah sabar itu yang menyebabkan kebaikan saya tambah karena ibadahnya kurang. Jadi Allah itu bisa tangannya banyak. Memasukkan Allah kepada manusia itu dengan memperbanyak ibadah dengan ikhlas. Tapi jangan lupa, ada orang yang tidak diberikan yang bisa dilakukan oleh orang lain, justru dia minus semua. Dengan minus semua, tapi dia menjadi orang yang sabar, maka buah dari kesabaran sama dengan orang yang diberi banyak dan mendapatkan pahala dari yang kebaikan yang dia lakukan. Dia minus semua. Kesabarannya yang mendongkrak kenaikannya, sehingga waktu dia ketemu, ini masuk surganya karena bersyukur bisa melakukan. Ini masuk surganya tidak berhasil apapun, tapi dia sabar dengan ketetapan Tuhan. Dua-duanya masuk surga. Itu isyaratnya. Ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi berserah diri dalam konteks ini tidak hanya tanda kutip kita maknai sekedar taubat dari dosa saja Pak Kiai. Bukan. Tapi doa yang sudah kita lantunkan kepada Allah, ya kita selebihnya sudah
terima skenario dari Allah aja begitu ya Pak Kiai ya. Iya. Nah, tapi berkaitan dengan taubat Pak Kiai, sebenarnya kan ya itu tadi harapannya di usia 40 itu kan kita sudah refleksi kita sudah panjang, refleksi kita sudah dalam. Mungkin ketika kita melakukan banyak kesalahan, banyak maksiat di usia-usia muda, sudah seharusnya di umur ini sudah harus kembali ke jalan yang benar lah istilahnya begitu. Artinya memang apakah taubat ini juga urgent Pak Kiai dari dosa ya? Atau taubat dari maksiat ini juga sudah harus segera dilakukan di usia-usia krusial ini Pak Kiai? Nah, ini makna yang kedua. Ya, makna yang kedua bahwa taubat di sini maknanya arruju'u amma kana mazmuman ila mahmudan. Ya, kembali ya meninggalkan yang jelek untuk mendapatkan yang lebih bagus. Itu makna taubat yang kedua. Ini Mbak Mila, kalau dulu dia melakukan kesalahan dan dia tidak taubat, bisa jadi penyakitnya di 3 hal. Kenapa dulu hartanya kaya tapi kok saya nggak mau berbagi sama ibu bapak saya? Satu. Kenapa saya dulu banyak harta tapi haji umroh saya nggak berkenan untuk melakukan? Saya sekolahkan anak saya paling terbaik sekolahannya, bahkan ke luar negeri, tapi hasilnya kok jelek gitu. Pada saat itu maka inni tubtu ilaika, itu maknanya taubatan ammakan mazmuman. Itu makna yang kedua. Ya, jadi bisa jadi kesalahan itu efeknya pada 3 hal itu. Oke, jadi memang panjang ya urusannya Pak Kiai ya. Kalau dari 3 poin itu berarti memang harus diperhatikan, nggak Iya, bisa jadi main-main. 3 itu standar nilai. Standar nilai ya. Nah Pak Kiai, berarti apa kemudian pesan lintas generasi yang ingin disampaikan ya lewat ayat ini yang mungkin kita bisa implementasikan di hari-hari kita yang sekarang ini Pak Kiai? Nah, ketika ada 3 generasi dalam satu doa, dalam satu ayat ini, maka kita menangkap sebuah pemahaman bahwa anak kita, cucu kita itu tergantung kita. Betul. Karena kita ini nanti jadi kakek, kita ini nanti jadi nenek. Jadi anak kita, cucu kita itu nakhodanya itu kita. Ada satu hadis yang memberikan penegasan itu Mbak Mila. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan maka dia dalam keadaan fitrah. Itu nggak ada kaitannya dengan agama. Ya. Fali abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka ibu bapaknya lah yang membentuk dia menjadi seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah, berarti kan kita adalah penentu generasi 2 ke bawah. Kenapa tidak pada generasi keempat? Itu udah tugas anak kita. Kenapa tidak pada generasi yang kelima? Itu tugas cucu kita. Tugas per orang berdasarkan ayat ini cuma 3 generasi. Kita, anak, sama cucu. Apabila sudah sampai 3 cucu, maka kita sudah dianggap melakukan kesempurnaan kehidupan. Sempurna dia. Loh itu kan buyutnya kok nggak bagus. Itu bukan punya saya. Urusan itu mak bapaknya lah gitu ya. Ya, itu anak saya itu. Kalau cangganya nggak bagus, wah itu cucu saya yang bermasalah. Sehingga dia nggak berdosa. Jadi nggak ada tuh dosa yang bertasalsul naik sehingga semuanya menjadi kena, nggak ada. Karena dia paripurna dengan 3 generasi itu. Masya Allah ya. Wah, luar biasa ya. Islam bayangan saya tidak sedalam itu loh Pak Kiai, tapi memang rinci betul ya, spesifik detail betul gitu. Jadi tugas saya misalnya sebagai orang tua sekarang bagaimana sebaik-baiknya mendidik diri saya untuk kemudian anak saya sama anaknya anak, cucu saya. Udah nanti. Berhasil sudah. Itu artinya ketika berarti itu investasi saya yang sejati ya justru di situ ya Pak Kiai ya. Kalau misalnya kemudian kalau saya baik, maka anak dan cucu saya insya Allah akan berikan kebaikan. Baik, karena ayat hadisnya jelas, ibu bapaknya yang membentuk dia untuk beragama. Kalau kata beragama itu kan
artinya kualitas akidah, etika, Tauhid, moral. adab, akhlak. Berarti ketika misalnya ada problem dalam akhlak seorang anak, ya andil orang tua lah yang kemudian juga harus koreksi diri ya Pak Kiai ya. Oke, Masya Allah. Pak Kiai, terakhir apa pesan kepada kami orang tua ini Pak Kiai untuk bisa senantiasa membersamai anak keturunan kita supaya itu tadi berharapnya sih di jalan yang Allah ridhoi Pak Kiai. Terakhir. Hafalkan saja doa ini ya. maka kita jadikan ini doa keseharian sesuai dengan nasihat dari Syekh Thalha Al-Musarrif, insya Allah akan lurus tiga-tiganya. Bismillah. Oke, yang sudah hafal diamalkan sesering mungkin berarti ya Pak Kiai. Ditiup ke gunung anak boleh nggak Pak Kiai? Ya. Ini kebiasaan orang tua saya tuh. Ini kalau doain sambil ditiup biar berasa nih, biar masuknya sampai ke kepala, ke hati, insya Allah bisa menjadi anak keturunan yang soleh-solehah ya. Harapannya Pak Kiai, Masya Allah. Pak Kiai, terima kasih banyak atas ilmunya hari ini, luar biasa. Pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang kita bahas dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan kita, serta mendorong kita untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan langkah-langkah kita, lapangkan hati kita, dan berkahi setiap usaha kita untuk mendekat kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa. Saya Miladia Rahma dan juga gunda kita, Kiai Haji Haris Saka undur diri. Insya Allah kita akan bertemu kembali di episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.